di apa di recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat memanfaatkan segala kebaikan Agak putus-putus, Mas Krisna. Halo. Suaranya jelas ya, Mas? Barusan putus-putus gitu, Mas. Mungkin dari WiFi jadi. Tadi soalnya nuker dari WiFi ke ini. Iya. Dari free wifi ke free wifi. Dari free wifi free wifi. Oke. Alhamdulillah. Insyaallah kita bahas dulu. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Maksudnya pengertiannya. Insyaallah sekarang ini mungkin prakteknya. Jadi yang pertama dulu, yang diurusan pertama bertahap ini, yaitu hamas, lawan katanya itu al-jahr. Ya. Nah kemarin kan kalau di halaman apa namanya di buku itu ada halaman apa tadi di sana ya? 31 itu, Mas. Halaman 32 ya. Nggak tahu kalau di Masnya halaman berapa? 32 kan? Iya, 32, Mas. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dengan hams itu? Maka yang dimaksud itu adalah hamas kita pahami adalah pengucapan yang disertai keluarnya huruf ya. Makanya ada fa, ha, ta, ha, sha, kha, so, sin, kaf, and ta. Nah ini bagaimana bisa mendapatkan hamesnya. Nah, kayak tadi saya lupa harusnya ada tempat tulis, tapi kalau ini contohnya aja dengan disambungkan ketika mereka huruf-hurufnya mati gitu, ketika sukun, ketika mereka sukun, misalnya kita tambahkan huruf depannya itu huruf ba dengan fathah, doma, kasroh gitu terserah, misalnya dengan fathah saja. Setelah itu contohnya yang pertama, misalnya huruf fa, jadi sebelum huruf fa itu huruf ba dengan harakat fathah ya gitu, dengan harakat fathah, maka dia harus fa-nya ini ya kan, fa-nya ini harus ada hamesnya, ada udara yang keluar, maka membaca dengan baf, 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 bukan baf ya, bukan baf tapi baf gitu. Baf. Nah inilah hames yang keluar. Yang selanjutnya misalnya sama seperti tadi, dengan tambahan huruf ba di depan, contohnya yaitu dengan ha. Maka kita ketika ha-nya disukunkan, ya disukunkan, dimatikan, maka membaca dengan bah, bah. Ya ba kita tahu yaitu huruf ba adalah pertemuan dua bibir ya, termasuk huruf dari apa namanya safawi ya, huruf pertemuan dua bibir. Maka ketika ba dikasih kasroh tanda harakat fathah dan haknya itu kita sukunkan, maka kita akan mendapatkan haknya dengan udara yang keluar atau hamas ya, bah, bah gitu. Nah, maka ketika contoh misalnya kita membaca basmalah ya, sa termasuk yang nanti kan termasuk huruf-huruf hamas kan sa ya. Jadi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak dapat hamesnya, nggak dapat hamesnya. Jadi harus baca itu Bismillah, sin termasuk hames, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bis nanti kurang. Ada hamesnya tapi dia kurang. Masuknya hames ke sa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Gitu, rahim. Nah, bah. Oke. Yang ha. Sa. Nah, sama. Bas. Nah, bis. Nah, sama bis. Nah, kalau bis kan sin. Bis. Sa. Nah, ketika disukunkan ini bagaimana? Bis. Nah, ada udara yang keluar. Bis. Nah, kalau sin. Bis. Gitu. Nah, selanjutnya ha. Bah. Ada udara keluar. Caranya gimana sih mengetahuinya? Nah, caranya gimana? Jadi tangannya itu kita ditaruh di depan ini. Nah, taruh di depan wajah kita, maka kita akan terasa udara yang terhembus gitu. Bah. Gitu. Nah, kalau ha itu dari hidung yang terasa bah gitu ya, yang terasa hidung. Kalau ha kecil lebih kuat dari mulut yang keluar. Bah. Nah, bah. Nah, kalau yang ha kecil besar itu dari hidung juga keluar. Bahrul anam. Nah, itu hasilnya misalnya sya ya, shin. Jadi bash itu apa ya? Hah? Mana merah? Terus pakai umi ya. Mana? Kerja. Iya. Ambil ke kamu kalian. Bentar, kalian. Maaf sebentar. Di kantor umi. Oke, maaf sebentar. Oke ya, selanjutnya adalah mobil tadi. Nanti siapa yang bawa mobil punya ya? Oh iya. Wait. Udah, abang aja. Nanti tukar mobil aja nak. Tukar mobil apa? Tukar mobil. Tukar mobil aja. Ayo, diambil tuh keluar. Oh. Oke, maaf ya, sebentar. Biar Umi pulang bawa mobil aja. Ya. Depan situ. Depan situ. Enggak. Tapi mau ngajarin sebentar. Nak. Oke, bismillah. Oke, lanjut ya. Tadi huruf H ya. Di ha dan ha. Ya. Bah tadi H kecil, bah H besar ya. Terus sya. Contohnya bismillah. Oke. Bentar.
Bismillah. Gitu. Gitu. Nabi lagi ngajar-ngajar dulu sebentar ya, Nak. Bismillah. Oke, kembali maaf nih. Kembali ke shin. Tadi ada shin. Ya, kalau kita matikan dengan shinnya bash, bash, sya, bash, gitu ya, bash. Nah, kalau kha, bakh, bakh, bukan bakh, gitu ya, bakh, bakh. Kita bisa ganti dengan selain huruf ba, misalnya kita ganti dengan ta gitu, tah, gitu. Dengan huruf ja, jah. Gitu. Ini cuma contoh aja kalau pakai misal pakai ba gitu ya. Intinya ketika dia sukun, ketika kita mati, maka dia ada udara yang keluar gitu ya. Udara keluar yang samar gitu. Selanjutnya ke sod ya. Sod, sod, sod. Ya. Bas, bas. Nah, kalau shin, bash, sh, gitu ya. Kalau sa, sin. Kalau shin, bash. Kalau sin, bas, bas. Nah, dia tekanannya ke shin itu lebih tebal ya, lebih kuat. Kalau shod ya kita shod agak mencucu. Basola, basola kita touch dengan sukun atau tasydid misalnya untuk terasa itu. Sin sudah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rah gitu ya. Rah haknya tadi. Nah, dengan bismillah aja dengan basmalah itu ada bis sin billahi rahmanirrahim rahim gitu ya. Hamznya. Dan kaf bak bak ta bat 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 bat. Maka itulah yang disebut hamas gitu ya. Ini sebenarnya natural gitu, normalnya itu seperti itu. Contoh misalnya yang jahar, jadi selain huruf yang fahat tahu syakhsun sakata ya, huruf-huruf yang 10 tadi, maka harus dibaca dengan jahar, jelas. Tidak ada pantulan, tidak ada ya, intinya tidak ada apa namanya? Udara yang keluar. Misalnya alif, hamzah gitu ya. Maka dia membaca dengan ba, ba. Kalau ain, ba, ba. Kalau misalnya qaf, itu qalqalah ya. Bak, bak, bukan bak. Nah, kalau bak itu kaf. Makanya qafnya itu qalqalah. Bak, bak. Misalnya apa lagi? Selain huruf fa, ha, ja kan sama qalqalah juga. Baj, baj, ja, ja gitu. Baj, baj, baj. Dengan j, 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 j itu berhamas gitu. Baj, ja, ja, ja gitu. Jangan ja, ja, ja. Ada nya itu berhamas. Ja, ja, baj, baj, ja. Apalagi misalnya lagi dot gitu ya. Bald, bald. Nah, jangan dikeluarin, jangan bald. Nah, itu jangan nanti enggak olah. Tapi bald do gitu. Bald do do bald do. Nah. Oke. Gimana? Kira-kira paham nggak sedikit ini?
Hamas, yang dimaksud hamasnya. Gimana Mas Del? Mas Faisal? Ya, Insya Allah. insya Allah mulai paham. Cuma masih agak susah yang ja sih, karena kadang-kadang basah Ya, ja gitu kan. Karena kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris belajarnya JJ gitu. Ja gitu ya, ja. Ja, jadi kalau coba dibuka ini, misalnya dibuka halaman, ini kita ada di langit-langit ya. Itu halaman 25 coba Mas Faisal. Yes. 25. Ya, ya. Itu kan contoh gambarnya tuh ada tuh ya. Nah, sekarang apa namanya? Cara membacanya kan. Ja. 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 Jadi pertama pahami dulu tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulutnya. Kan ada lidah ini ada disebut pangkal lidah, ujung lidah. Terusnya ada disebut tengah. Nah, maaf ya nih kalau maaf kalau nggak sopan nih, minta maaf. Ya, maksudnya di sini ada disebut pangkal. Ya, kita pahami dulu ada pangkal, ada langit apa? Ini disebut pangkal lidah. Di sini ada disebut apa namanya? Tengahnya, ya tengah lidah atau punggung lidah. Nah, di sini. Kayaknya ja itu gini. Maksudnya ini yang ketemu langit-langit atas. Ja gitu. Ja kan ja gitu. Kan ja gitu. Tapi ja nggak ada hamas yang keluar. Ja gitu. Karena ketika kolkola baru Ya. baja gitu. Oke. Jadi kalau teorinya itu huruf ja keluar apa tengah lidah bertemu langit-langit gitu pantulannya. Kalau makhrajnya itu ini makhraj gitu. Jadi makhraj itu belum dibunyiin, letaknya belum dibunyiin. Kalau dibunyiin baru nanti sifat ketemunya. Ya. Kalau makhraj itu adalah letaknya. Jadi masih belum bunyi gitu. Kakak Bina sana sayang. Kakak Bina di saya sana. Kakak Bina di kamar. Ayo, Kakak Bina. Kamar coba cari Kakak Bina. Kamarnya ada nggak? Abi belum dikis mah bisa. Oke, ya. Oke, gimana Bang Faisal? Bang Faisal paham nggak? Ya, Pak. Bisa. Coba sebut ja gitu. Ja. Kayak gitu ja. Jadi nggak sampai ada hamesnya, jangan sampai ja. Nah, ja. Jangan ja itu nanti ja gitu. Kayak J biasa aja J gitu. Ja. Oke ya. Sekarang kita praktek untuk hames gitu, hamesnya. Dengan karena nggak ada papan tulis ya seharusnya saya tulis. Ya bayangin aja huruf ba dengan berkasroh ya terserah memilih fathah, kasroh, domah, berharakat gitu ya, berharakat fathah, kasroh, domah terserah. Tapi kalau saya contohin tadi ba biar memudahkan dulu ya, biar paham dulu teorinya apanya maksudnya gitu. Baru nanti mau dipakai kasroh boleh, mau domah boleh. Oke. Gimana Mas Nel? Mas Ilham yang baru gabung tadi paham nggak kira-kira? Siap, Mas. Insya Allah paham. Oke ya. Jadi saya ulang lagi sebentar sebelum dipraktekkan. Jadi
Hams itu dalam bahasanya sebenarnya samar gitu ya, suaranya, tetapi dalam istilah ada disertai apa pengeluaran huruf gitu ya, pengeluaran suara atau napas, betul napas sebenarnya nafas. Nah, bagaimana kita mengetahui ada pengeluaran nafas? Yaitu ketika misalnya yang lebih utamanya misalnya ketika disukunkan. 10 huruf ini disukunkan. Maka saya contohkan. Kalau kemarin kan saya bilang fahata. Karena contoh ya, saya baru ingat. Tuh, Pak. Maksudnya kalau setiap huruf yang nggak ada tanda harakatnya, nggak ada doma, fathah, kasroh, maka dibacanya huruf aslinya gitu ya. Fa, ha, ta, ha, shin, kha, sa, sin, kaf, dan ta. Itu kita baca seperti itu karena dia tidak ada tanda harakat. Ketika dibacakan harakat, maka sesuai dengan harakat doma, fathah, kasrohnya, a, i, u-nya itu. Nah, jadi kita akan mengetahui ketika misalnya satu huruf sebelumnya itu berharakat, misalnya kita ambil contoh fathah. Jadi contohkan ini mungkin kita ambil ba ya tadi. Maka ketika ba berharakat fathah, di depannya setelah itu adalah fa, huruf fa yang sukun. Maka kita membacanya akan mendapatkan hamsnya. Contohnya seperti ini. Baf, 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 fa secara sifat dan makhraj dan sifat yaitu keluar dulu angin baru bunyi. Baf, fa, 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 baf, fa, gitu. Baf, fa. Kalau tasdid, bertasdid kan seperti itu. Baf, fa, baf, fa. Kalau dimatikan, baf, gitu. Baf. Nah, contoh dengan bismillah. Bismillah itu ada huruf sin, ya kan? Huruf sin dengan ha. Bis, itu kan ada hamzah itu. Maka contoh kalau misal susah gini, bis, terasa angin yang keluar hembus, itu dia sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim, rahim, him. Oke, gimana Bang Mas Nil? Siap? Oke, Mas. Oke, silakan. Semua hurufnya kan ya berarti? Hah? Dari fa dulu. Oke, sebelum membaca, coba terangin dulu. Hams itu apa tadi? Ya, jadi kalau hams itu secara gampangnya huruf itu diikuti huruf-huruf yang mengandung hamas ini nanti pada saat pengucapannya itu ada diikuti dengan angin yang keluar dari mulut kita. Gitu sih secara apa? Nafas, secara keluar singkat. nafas gitu. Keluar nafas gitu. Ya, angin atau nafas gitu maksudnya. Ada nafas. Oke. Silakan. Ya. Baf. Pakai video nggak, Mas? Nggak usah lah ya. Halo, Mas Krisna. Halo, Mas. Ya. Ya. Mana videonya? Nggak usah pakai, Mas. Pak, pakai lihat makhluknya juga. Oh, ya. Agak gelap, bentar. Nah. Baf. Baf. Fa. Bah. Ha. Bas. Ta. Bah. Nah, ini besar itu bah gitu dia Bah. dari sukma ini. Nah, dari sukma ini ada kalau hak kecil itu kan dia
dari hidung nggak ada keluar gitu. Nafas dari hidung nggak keluar, tapi dari mulut lebih kuat. Bah, H kecil. Kalau H besar itu hidung juga keluar. Bah, bah, Ngeluarinnya gimana Mas? Dari Mas? Oke. di hidung, hidungnya dikeluar. Kayak gitu. 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 Kayak kita bersin gitu. Gitu kan. Bah. Oh, gitu. Bah. Nah, itu masih lebih kuat ke H dari mulutnya, anginnya. Jadi kalau hidung itu dari suku gini, bang, gitu, bang, dia ngebas gitu, gitu. Nanti ingasnya keluar juga Mas. Hah? Nanti ingasnya keluar juga. Ya, bersihin dulu ingus ya. Bah. Bah. Itu masih hamasnya hamas haknya masih kuat itu. Bang. Nah, coba dengerin suaranya saya. Bang. Itu bang. Itu haknya bah tadi masih kayak bah gitu. Bah gitu. Tapi bang dia enggak ha bah. Bah. Susah. Ntar kalau mulutnya kebuka keluar dari mulut semua gimana? Bah. Ya makanya kan dia apa namanya kalau gimana ya sebentar. Kalau coba lihat saya mau kasih tahu ada yang keluar. Coba dilihat halaman H itu H itu 24 ya. Bah, bah gitu. Kalau dari tenggorokan atas sebenarnya. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Coba ayo mas yang sekali lagi. Bah. Bah. Nah, itu lebih baik daripada yang tadi. Yang tadi masih hamasnya lebih kuat. Bah gitu. Bah. 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 Oke. Ha. Ha. Bash. Sha. Bah. Kha. Bas. Bas. Sod. Slod. Sod. Lupa terus kalahnya. Bas. Sa. Bah. Bak. Bak. Ka. Bet. Ta. Ya, bat. Oke. Bahasahu syakhsun sakata. Oke. Oke, itu dulu ya. Makasih. Nanti baru al-jahr. Al-jahr itu kan 10 dari selain hamas gitu ya. Coba Kang Faizal. Video saya ada nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Ah, ini teh nggak tahu kenapa ya. Jadi nggak ada video. Ditutupin kali itu. Nggak, udah dibuka dah. Sebenarnya. Bingung nih saya. Boleh saya coba di-connect dulu nggak? Boleh. Dulu kali ya. Nah. Ya, maaf ya. Bentar. Dimaafin. Ayo, Bang Faisal dulu. Ini Mas Ilham. Kalau Oke. Nah, itu balik. lo kelihatan gantengnya. Kasep pisan, Yang Kang Faisal enggak? Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Enggak dipahami dulu kan buat ngajar. Jadi diterangin dulu hamas itu apanya. Ya, jadi hamas itu sifat huruf yang dia ketika dibunyikan
sambil keluar nafas dari mulut kita. Oke. Gitu. Ya, hamas artinya adalah suara yang samar gitu ya. Suara yang samar. Artinya secara istilah itu keluarnya nafas. Keluarnya nafas gitu. Jadi ketika membaca pengucapan itu disertai dengan keluarnya nafas. Ya. Kemudian hurufnya ada banyak. Pertama ada 10 ya. Fa, contohnya baf. Kemudian ha, bah. Sa, bas. Ha, bah. Shin, bash. Kha, bakh. Sad, bas. Sin, bas. Kaf, bak. Ta, bat. 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 Oke. Yes. Alhamdulillah. Monggo Mas Ilham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamas ya. Hamas itu secara istilah berarti suara yang samar, atau itu secara bahasa ya, secara istilah itu suara yang atau nafas yang tersalurkan begitu. Jadi ketika membaca huruf-huruf hijaiyah tertentu yang disakinahkan atau disukunkan itu, kita membacanya dengan mengeluarkan nafas di huruf-huruf hijaiyah yang disukunkan tadi. Betul. Jadi sebenarnya sih bukan bukan diwakafkan kita baru dengar. Maksudnya dengan wakaf itu membantu kita terlihat ketika membacanya sebenarnya juga ada nafas yang keluar. Tapi maksudnya ketika dia mensukun, ketika sukun itu kita akan bisa jelas melihat keluarnya nafas itu. Misalnya kalau misalnya nggak disukunkan itu kan misalnya kita baca fa itu kan tetap keluar fa itu kan ha itu keluar tuh. Makanya pentingnya kita merasakan tangan kita di depan itu terasa udara yang keluar, nafas yang keluar. Makanya pentingnya kenapa Rasulullah bilang ketika Rasulullah kalau nggak memberatkan umatku setiap sholat itu akan bersiwak gitu kan. Jadi jangan sampai ketika kita ngetes begini, kita lupa sikat gigi ya, kita pingsan sendiri gitu. jadi tapi ketika sukun, membuat sukun itu akan membantu kita merasakan adanya nafas yang keluarnya itu. Oke. Ya, karena kemarin jadi ingat waktu ngajar Iqra itu. Bahasannya itu huruf sakinah. Huruf sakinah itu di Iqra ya. Ini mereka nggak pakai bahasa Hamas tapi huruf sakinah, mawadah, warahmah, masih serius huruf sukun. Jadi ke situ. Jadi makanya gimana ya? Cara membaca huruf-huruf yang disakinahkan gitu, yang disukunkan. Oke. Jadi Hamas ini ada 10 ya. Ada 10 huruf. Yang pertama tufa. Ya, cara membacanya dengan baf gitu ya. Untuk mengecek keluarnya nafas, kita bisa letakkan tangan di depan mulut kita gitu ya untuk merasakan nafas itu keluar atau tidak. Baf gitu ya. Terus kemudian bah. Tetapi dengan tetap tidak meninggalkan ini ya, huruf itu atas tempat keluarnya, maksudnya tempat keluarnya huruf itu. Jadi ketika kita ada ha dengan ha gitu ya, ketika ha itu keluarnya dari tenggorokan ini, sementara ha itu kan agak keluar dari dada gitu ya. Jadi ketika menghamaskan atau membaca ha yang disukun itu bah
agak berat gitu ya. Keluarnya juga lebih sedikit bah gitu ya. Tapi tetap ada nafas yang keluar. Jadi misalkan sya juga ketika kita apa namanya? Misalkan bastoh gitu ya. Bastoh yang kita membaca sya itu min syari, jadi kan ada kita ingat-ingat dulu keluar hurufnya ya. Kemudian dengan membaca disukunkan tadi dengan hamas bash gitu ya. Toh bash. Ada yang nafas yang keluar atau disalurkan tadi. Terus yang agak berbeda juga di situ kaf ya. Kaf kaf ini mirip dengan ta. Keluarnya nafas juga tidak besar gitu ya. Bak gitu. Bak. Kemudian bat ya kan. Jadi ada lagi kalau nggak salah rokhawah apa ya bahasanya yang lain. Iya, Ada nggak ya? rokhawah nanti ada lagi. Jadi, masih ingat dulu. Jadi ini lawan kata ya. Jadi lawan kata, jadi ada hamas, lawan katanya al-jahr gitu. Jadi hamas itu secara bahasa samar, al-jahr itu artinya jelas. Secara istilah hamas itu ada udara yang nafas yang keluar, al-jahr itu ketika membaca tidak hurufnya itu tidak ada nafas yang keluar gitu. Nah, maka alhamdulillah tadi hamas sudah selesai, yaitu wahassahu syakhsun sakata. Itu huruf-hurufnya. Nah, selain huruf itu kita maka baca dengan huruf jahr. Apa aja mungkin kita coba, yaitu misalnya fathah, alif gitu. Maka dibaca tidak ada yang keluar ba. Susah juga, secara natural itu memang susah. Misalnya alif ketika sukun ba gitu. Ba itu susah bukan. Ba. Makanya disukunkan ini membuat lebih jelas gitu ada jaharnya. Contoh misalnya gha kalau misalnya disukunkan maka bag, jangan bag ya. Bag ya. Ghairil maghdu ya. Jangan sampai dicepatkan misal ghairil maghdu. Jadi ada apa namanya saya lupa sih ya sebutannya itu. Jadi sebenarnya dia tidak qalqalah, dia jahr, jelas matinya tidak ada nafas yang keluar gitu kan, karena nafas yang keluar ini mengakibatkan seakan-akan ada kayak qalqalah. Misal ghairil maghdu makanya selesaikan dulu maghdu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Salawat. Alhamdulillah. Apalagi misalnya qaf gitu. Baq baq baq. Nah, dia bukan apa hamas gitu ya, tapi zahar dan dengan masuk qalqalah. Baq. Apalagi misalnya kha udah ya, bakh udah. Wa gitu ya. Wa misalnya ini nih juga sama nih. Wa zal nah sama misalnya. Bau ya. Jangan bau. Nah, kalau langsung ditarik dia akan keluar le-nya. Imalaknya gitu kayak bau bal bal. Kalau sa itu kan ada ya. Kalau sa ada kan tabat yada abi lahabin wa tab. Oke. Jadi selain huruf yang tadi yang 10 itu
fasahu syakhsun sakata, maka dibaca jahar. Jelas tidak ada pantulan, tidak ada udara yang keluar. Saya lam ini kan, jangan bal, atau misalnya Al-Fatihah. Saya buka di Al-Fatihah saja misalnya huruf lam. Lam itu huruf jahar, ya kan? Ketika dia sukun, maka tidak ada le-nya. Tidak ada nafas yang keluar. Tidak ada pantulan. Jadi harus jelas. Contohnya misalnya ketika ayat kedua. Ya kan? Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Jangan alhamdu. Ya, jangan sampai alhamdu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Silakan coba contoh dari Mas Faizal dulu. Kang Faizal. Misal alhamdu. Alhamdu dari bis sambil ngetes hamas dan ayat 1 ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu aja. Silakan. Oke. Nangis. Bentar. Jadi ikut ngaji tadi. Nggak tahu kenapa udah nangis nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, sip. Monggo Mas Ilham. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kurang sedikit ditekan dong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Mas Ilham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini gini. Di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ini coba konsentrasi dengerin. Setiap huruf itu punya haknya, punya sifatnya, punya kalau kita pelan-pelan ya, makhrajnya tadi. Jadi satu huruf, satu hak gitu. Jadi Rasulullah itu yang paling sempurna membacanya. Makanya Rasulullah itu kalau ini salah satu hikmah juga ketika Rasulullah itu waktu kecil dititipkan ke Badui Arab gitu kan, yang bukan di Mekah, karena secara zaman itu Mekah itu kota metropolitannya waktu masa itulah gitu. Artinya ada pendatang dari Cina, dari Mesir, dari mana campur. Tapi yang benar-benar original bahasa Arabnya yang futsah itu ada di kampung yang orang-orang ini. Jadi kebiasaan mereka untuk mendapatkan bahasa yang benar, bahasa yang makhraj yang benar. Nah, ketika membaca Al-Fatihah, misalnya membaca surat itu memang Rasulullah itu membaca itu dengan jelas gitu ya, satu huruf Alhamdulillahi besar Rahmanirrahim gitu. Jadi satu huruf satu makhraj, satu haknya dia gitu sampai selesai. Oke, lagi Mas Ilham.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap. Nanti baca ijab kabul kan gampang tuh. Lancar. Emang ada alhamdulillah. Maksudnya Nggak tahu kalau minta maharnya hafalan beda lagi nih ceritanya. tolong dibacakan gitu. Insyaallah. Bang Nil, Mas Nil. Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya dimatikan dulu, Mas Nil. Alhamdu. Jangan sampai jangan langsung ditarik. Jadi dia tidak ada kol-kolannya gitu. Alhamdulillahi salah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah lebih jelas nanti besok baru kita bahas lagi. Jika mereka sudah pengetahuan umum, sekarang lebih ke prakteknya lagi ya. Insyaallah yang kedua ya, syaddah, tawasud dan ar-rakhwah. Oke. Nah, insyaallah pekan depan kalau nggak ada halang kita bahas yang itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita selesai? Dari saya nggak ada. Terima kasih, Pak. Saya juga tidak. Oke, insyaallah nanti kalau itu bisa terangin ya Mas. Lebih jelas ya daripada yang kemarin-kemarin kan hanya menerangkan umum saja dulu. Nah, ini baru mudah-mudahan lebih jelas ya. Insyaallah. Oke, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Setelah itu kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.